Selamat hari Minggu, Jemaat GKI San Francisco yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama, atas nama Majelis dan Jemaat GKI San Francisco, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada tim virtual dan juga kepada para jemaat yang terlibat dalam susunan liturgi pada hari ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah minggu. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk mempersiapkan hati dengan bersaat teduh, lalu kita akan berdoa. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Bapa kami yang ada di sorga, yang selalu mengasihi dan menyertai kami sepanjang waktu. Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan sepanjang minggu ini. Kami sadar kami tidak dapat mengungkapkan betapa besar kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami, selain hanya melalui pujian, doa, waktu, penyembahan, serta kehidupan kami. Bapa, berkatilah seluruh pelayan yang membantu melayani ibadah virtual pada hari ini, mulai dari pembaca Alkitab, pemain musik, singers, semua tim virtual yang mengedit video ini, sehingga ibadah ini bisa dilaksanakan dengan baik. Pimpin ibadah ini, mulai dari awal hingga akhir, kami mohon sertailah kami jemaat-Mu, agar kami siap untuk menerima firman-Mu. Curahkan kuasa-Mu atas Ibu Pendeta Evangeline Poa, sehingga firman yang disampaikan dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Hadirlah dan bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu pembukaan berikut.
Kebaktian Minggu 11 Oktober 2020 ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, Allah yang memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan menuntun mereka keluar menuju tanah perjanjian. Allah yang juga menyertai saudara sekalian. Salam damai sejahtera Allah Bapa dan kasih dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kita, beserta dengan saudara. Amin. Saudaraku, Mazmur 106. Mazmur 106 ayat 1-3. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Mazmur 106 ayat 19-21. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Saudaraku, inilah juga gambaran kehidupan kita, bahwa kita seringkali memuliakan Allah karena kita diselamatkan, tetapi juga kita lekas melupakan Dia. Kita lekas menukar kemuliaannya dengan hal-hal yang semu. Maka dari itu, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengaku kelemahan kami. Betapa kami seringkali lalai mengingat segala kebaikan Tuhan. Mudah menukar kemuliaan Tuhan dengan benda-benda atau orang-orang yang semu. Kami tidak mau membuat waktu untuk secara khusus melayani Engkau tanpa jenuh. Oh Tuhan,
kasihanilah kami. Kami seringkali berbangga dengan apa yang kami capai, atau kami juga lekas putus asa untuk apa yang tidak kami peroleh. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Tiliklah kami. Ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Dengarlah berita anugerah bagi setiap saudara yang telah mengaku dosa dan percaya akan keselamatan di dalam Kristus. Filipi 4 ayat 4 dan 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Mari saudara, nyatakanlah anugerah pengampunan dosa ini kepada orang-orang seisi rumah saudara dan kepada orang-orang di dunia virtual yang saudara miliki. Jangan takut bersamamu dalam kaca dunia.
disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi hidup yang baru. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nanti Dia akan menyambutku dalam kerajaannya, bersama-sama Tuhanku memerintah selamanya. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku, yang mengisi hidupku, yang mengisi hidupku. Mari saudara kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih atas berkat dan kasih sayang-Mu. Kami percaya bahwa kalau kami boleh beribadah pada sore hari ini, semua karena anugerah-Mu. Karena itu, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong untuk kami dapat mendengarkan dan menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah ketika khotbah diberitakan, hati kami dan pikiran dan seluruh diri kami terbuka untuk diubah dan digugah, bertindak dan berkarya di dalam kebenaran dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Allah Trinitas kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada sore ini terdapat dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Demikian bunyinya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya itu kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu,
yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman, kepada mereka aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Second Bible reading is from Matthew 22, verses 1 to 14. The parable of the running banquet. Jesus spoke to them again in parables, saying, the kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. He sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. Then he sent some more servants and said, tell those who have been invited that I've prepared my dinner. My oxen and fatted cattle have been butchered, and everything is ready. Come to the wedding banquet. But they paid no attention and went off, one to his field, another to his business. The rest seized his servants, mistreated them, and killed them. The king was enraged. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city. Then he said to his servants, the wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. So go to the street corners and invite to the banquet anyone you find. So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, the bad as well as the good. And the wedding hall was filled with guests. But when the king came to see the guests, he noticed a man there with not wearing wedding clothes. He asked him, how did you get in here without wedding clothes, friend? The man was speechless. Then the king told the attendants, tie him hand and foot and throw him outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. For many are invited, but few are chosen. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang ada di mana saja yang mengikuti tayangan khotbah di dalam rangkaian kebaktian GKI San Francisco hari Minggu ini. Bagaimana kabar saudara? Sudah cek email belum? Kalau saya sendiri cek email saya, sudah begitu banyak surat elektronik yang saya terima. Bukan hanya dari GKI San Francisco, tetapi justru datang dari berbagai promosi, online bisnis yang menawarkan diskon-diskon ini dan itu, atau juga ada banyak tawaran-tawaran kegiatan lain yang terus saja menggiurkan kita sebagai manusia. Atau juga ada survei-survei yang menuntut kita atau meminta kita untuk merekomendasikan tentang produk-produk yang pernah kita beli. Nah, saudara, pernahkah ada pengalaman ketika saudara juga membuka satu survei misalnya, saudara melihat bahwa udah mau selesai surveinya, senang ya. Tapi rupa-rupanya pas dicek lagi baru setengah bagian atau baru 2 halaman pertama dari 10 halaman yang ada. Apa rasanya? Penasaran kan? Ingin cepat-cepat rasanya selesai. Nah, saudara-saudara, kondisi ini, kondisi bahwa kita dalam pengalaman tertentu, entah buka email, cek-cek email yang belum terbaca, atau juga menyelesaikan sebuah survei, ada kondisi di mana kita rasanya sudah selesai. Tapi ternyata ketika diperiksa lagi, masih ada bagian panjang yang belum ditilik atau disentuh.
Oleh karena itu saya tertarik untuk memberikan judul dalam kebaktian ini, khususnya dalam khotbah ini, dengan exiting slavery. Karena saya mau membandingkan dengan kondisi existing slavery, yang arti harafiahnya exiting berarti keluar atau langkah mengeluarkan diri dari perbudakan, sementara yang satu adalah existing, mendatangkan atau tetap berdiam di dalam perbudakan. Karena kondisi inilah yang terlihat di dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 14 tadi. Walaupun bangsa Israel sudah keluar dari perbudakan Mesir, mereka ditolong terus oleh Tuhan dalam serangkaian peristiwa yang begitu mencengangkan, penuh pesona. Betapa Allah terus memelihara dan menyokong kehidupan mereka. Bahkan mereka juga dipimpin oleh pribadi yang luar biasa, dalam hal ini Musa, Nabi Allah. Namun, Keluaran 14 ayat 18 menceritakan Musa naik ke awan, ke atas gunung. Musa ada di atas gunung itu selama 40 hari 40 malam. Dan Musa belum lagi kembali ke tengah-tengah orang Israel. Jadi kondisi ini yang akhirnya mendorong orang Israel untuk merengek-rengek kepada Harun. Mereka kalut dengan nada yang gelisah, mereka memohon, mendesak Harun untuk membuatkan mereka sesuatu yang bisa mereka lihat. Karena mereka bingung gak ada Musa, dan mereka bingung seolah-olah Tuhan tidak ada. Nah saudara-saudara, dari kisah ini, juga dari kisah dalam kitab Injil Matius 22 ayat 1-14, ada hal-hal yang kita bisa pelajari tentang Allah. Yang pertama, Allah mengambil waktu bagi dirinya sendiri. Bukan karena Allah egois, bukan karena Allah hanya memikirkan dirinya, tetapi karena Allah itu sedang mengurus hal lain yang sama pentingnya. Dalam Alkitab, Kitab Keluaran 14 sampai Keluaran 31 itu menjelaskan dengan rinci ada banyak aturan persembahan, korban bakaran, tindakan-tindakan religius, kultus-kultus yang mesti dipenuhi oleh orang-orang Israel. Dan Allah menyampaikan semuanya itu kepada Musa. Allah bukan berarti meninggalkan orang Israel. Allah tetap bersama dengan mereka, tetapi dengan cara yang berbeda. Allah tetap Allah yang sama mengasihi mereka. Dulu Allah hadir di dalam tiang awan pada siang hari, tiang api di malam hari. Allah juga dalam bacaan leksionari sebelumnya kita membaca betapa Allah menyokong perut mereka yang lapar dengan pemberian mana atau burung-burung, dan juga bahkan memecah batu agar ada air yang dapat mereka minum di Masa dan Meriba. Jadi kalau Allah tidak kelihatan pada cerita ini, atau ketika Allah tidak kelihatan sekarang ini dalam kehidupan kita, di mana Allah yang pandemi sudah berbulan-bulan, hampir 1 tahun lamanya, masih saja belum selesai. Bukan berarti Allah tinggal diam. Lalu yang kedua, Galatia 6 ayat 7 mengatakan, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kita diingatkan bersama-sama dengan orang Israel, jangan pernah mempermainkan Allah. Betapa bahayanya ketika kegelisahan, ketika kemarahan menguasai kita. Inilah yang muncul dalam cerita Keluaran 32 tadi. Mereka mendesak Harun, dan Harun pun mendengarkan desakan mereka. Membuatkan anak lembu tuangan, patung anak lembu dari anting-anting emas mereka. Anting-anting ini yang mereka peroleh ketika mereka dulu bekerja keras, paksa di
Mesir. Tapi saudara, kalau diingat lebih dalam, melanggar hukum pertama dalam ke-10 hukum Tuhan. Serius nih gitu ya. Kok bisa umat Israel melanggar ketentuan pertama? Hormati Allah, sembah Allah, kuduskan nama Allah, pelihara Allah saja dalam kehidupanmu. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Serupa dengan kisah Matius 22. Raja yang mengadakan perjamuan kawin. Raja itu begitu murah hati mengundang ada sejumlah nama yang siap didatangkan. Tetapi mereka menolak undangan itu. Raja itu mengutus lagi sejumlah orang untuk meyakinkan orang-orang itu untuk datang. Tetapi orang-orang undangan itu malahan memukuli dan membunuh utusan-utusan sang raja. Raja marah. Inilah juga yang dihayati oleh orang-orang Israel zaman gereja Matius ketika mereka melihat perusakan bait Allah di Yerusalem oleh kekaisaran Romawi. Allah marah, Allah kecewa. Jadi saudara, jangan pernah mempermainkan Allah dalam kehidupan kita. Karena Allah selalu punya cara untuk menyatakan kedaulatannya. Lalu yang ketiga, walaupun tadi kita melihat Allah yang bisa marah, Allah yang bisa mengekspresikan murkanya. Yang ketiga, Allah juga adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Frank Anthony Spisa itu mengatakan judgment never God's final word. Penghakiman tidak pernah menjadi kata atau firman Allah yang terakhir. Artinya bahwa Allah selalu menciptakan sesuatu lagi secara penuh cinta kasih. Agar perjanjian yang dirusak oleh umatnya itu diperbaharui lagi. Ingatlah bagaimana kita menghayati iman Kristen kita dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Dia yang tidak bersalah, tetapi Dia yang juga disalibkan. Betapa besar kasih Allah bagi kita di dunia ini. Dan Exodus atau Keluaran 32 ayat 13-14 itu juga menggambarkan Musa membujuk Allah. Moses implored God. Dalam bahasa Inggrisnya to implore, itu artinya seperti berusaha untuk secara terang-terangan, secara berani itu bernegosiasi, membujuk supaya yang tadinya marah itu berubah. Ya, saya membayangkan ini saudara, ingatlah momen ketika misalnya saudara sebagai orang tua, sebagai tante, sebagai om, sebagai oma, opa, kakek, nenek dalam keadaan marah. Datanglah si cucu dengan lucunya, kita dijawil-jawil atau anak kita menjawil-jawil pipi kita supaya jangan marah dong. Terus kita mukanya ditarik-tarik gitu ya. Gambarannya seperti itu. Bukan bahwa Musa secara harfiah itu mempermainkan muka Allah supaya senyum lagi, enggak. Tapi maksudnya itulah suasana yang terjadi. Bahwa ada sosok yang begitu marah. Sementara yang satu dengan berani, dia tahu ini pihak ini marah, tetapi dia dengan berani mencoba membujuk dan menginterupsi kemarahannya. Makanya Musa lalu dalam kitab Keluaran 32 ayat 13 dan 14 bilang sama Tuhan Allah, ingatlah Abraham, Ishak, Yakub, hamba-hambamu, bahwa engkau sudah berjanji kepada mereka dengan mulutmu sendiri, bahwa engkau Allah akan melipat gandakan keturunan mereka seperti bintang-bintang di langit, dan bahwa negeri ini, tanah ini yang sudah kujanjikan itu akan kuberikan kepadamu, keturunan Abraham, Ishak, Yakub, dan mereka akan mewariskannya selama-lamanya. Dan terbukti Allah luruh hatinya, bukan karena Musa sekedar membela orang Israel,
Tetapi ini karena Musa yakin Allah adalah Allah yang penuh rahmat dan belas kasih. Lalu saudara, dalam cerita ini, Keluaran 32 dan Matius 22, tadi kita melihat belajar tentang Allah. Sekarang kita melihat dan belajar tentang diri kita sendiri. Keluaran 32 ayat 1 mengatakan ketika orang Israel melihat Musa tidak turun-turun juga dari gunung, maka mereka berkumpul mendekati Harun, berkata kepada Harun, merengek-rengek supaya buatkanlah sesuatu yang bisa mereka sembah. Sesuatu yang bisa mendahului mereka. Karena Musa orang ini yang membawa mereka keluar dari negeri Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Ya. Saudara, ini menjadi sebuah kaca cermin tentang kita. Yang tadi saya katakan, existing or exiting the slavery. Kita menciptakan, kita tetap hadir di dalam perbudakan itu sendiri, atau kita melangkah keluar meninggalkan perbudakan. Orang Israel fisiknya sudah keluar dari Mesir. Orang Israel fisiknya sudah tidak lagi bersama dengan Firaun. Tidak ada lagi kegagahan tentara Firaun. Tetapi hatinya, pikirannya itu masih diperbudak oleh kehendak mereka sendiri. Ini cerminan kita, saudara, bahwa kita sebagai manusia selalu ada kecenderungan menimbun sesuatu buat diri kita sendiri. Kita ada kecenderungan untuk meraih simpati, narsis, supaya kita dilihat, supaya kita puas, supaya kita bisa terpampang dan dihormati. Dan ini yang kita lihat di mana saja. Tentang kita, tentang orang-orang di sekitar kita, di negara kita, di dunia kita, di mana saja. Saya mengajak kita untuk tidak berpikir tentang yang lain. Saya mengajak kita untuk berpikir kita di mata Allah. Orang-orang ini mencerminkan kedagingan kita. Bahwa kita bukan hanya menimbun sesuatu untuk memuaskan rasa dahaga kita, kegelisahan kita, penasaran kita, dan sebagainya. Tetapi juga bahkan seperti orang-orang Israel, kita menuntut sesuatu yang selalu kompak. Bukan kompak ya, ini kompak, saudara. Sesuatu yang handy, yang gampang dipegang, sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang bisa disayang-sayang begitu. Seperti mereka juga ingin sayang-sayang, Allahnya itu maunya yang kelihatan seperti anak lembu tuangan. Oke, mereka bangun dari emas, tetapi mereka tidak menyadari itu sama dengan mengkhianati Allah yang punya kebebasan untuk berkarya dalam siapa saja, di mana saja, dan berapa lama saja. Saudara, lalu juga di sini kita melihat ada kecenderungan kita untuk tidak pandai berhadapan dengan tekanan, dengan tantangan. Inilah juga yang dihadapi dan terlihat di dalam kehidupan orang Israel yang ingin sesuatu yang memastikan mereka. Mereka ingin bentuk Allah yang secara simultan itu bisa kelihatan dan portable, bisa dibawa kemana-mana. Ya. Gak cukup hanya ada tabut perjanjian bagi mereka. Gak cukup hanya dengan dulu ada tiang awan, dulu ada tiang api. Tapi mereka mau selalu ada sesuatu yang bisa terlihat. Sesuatu yang bisa dibawa. Dan kapanpun mereka mau, mereka bisa menentengnya, melihatnya, memujanya. Bukankah ini juga yang kita hadapi dalam situasi kehidupan kita? Kita merasa tertekan dan kita butuh sesuatu yang kelihatan di depan mata. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan bahwa tidak segala sesuatu yang terlihat itu datangnya dari Allah. Justru ketika sesuatu belum terlihat, ketika seseorang belum terlihat, disitulah juga mungkin Tuhan berperkara untuk menaruh kebaikan pada diri orang lain. Atau juga
dalam caranya dia membelai dan menggendong kesusahan kita, supaya kita belajar untuk menguatkan diri dan hanya bergantung kepada Dia. Dan juga dalam kisah ini kita melihat tentang diri kita, bagaimana kita mengekspresikan emosi kita. Di dalam kitab perumpamaan dalam Matius 22 tadi, perumpamaan itu mengekspresikan ada kemarahan yang tidak bisa dikontrol, tidak bisa dikendalikan, yaitu yang berujung pada pembunuhan. Baik orang-orang yang diundang tadi membunuh utusan-utusan raja, bahkan si raja sendiri yang akhirnya marah dan bahkan membinasakan kota itu. Saudara, di sini kita belajar hati-hatilah terhadap kemarahan. Allah selalu punya cara untuk berhadapan dengan tantangan yang ada, tetapi kita tidak. Kita miskin cara untuk menghadapi kemarahan kita. Oleh karena itu kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, kemarahan yang tidak tertuang, kalau kita lari dari masalah, kalau kita tidak mau berhadapan dengan kekecewaan, kemarahan, itu bisa memecah komunitas, memecah hubungan kita, merusak diri kita sendiri. Dan dalam kitab perumpamaan tadi, saudara-saudara, bahkan dikatakan seolah-olah sukacita itu seumpama sarung yang tipis, seumpama wax seperti di buah apel, ya. Seolah-olah tuh sukacitanya cuma setipis seperti buah apel kulitnya, ya. Tipis, dan kita tidak mau yang seperti itu. Kita mau sesuatu yang membuat kita betul-betul bertumbuh di dalam Allah. Dan mari kita hadapi, kita selesaikan, kita jawab kegelisahan kita, kemarahan kita, kekecewaan kita. Dan juga dalam cerita tadi tentang manusia, kita juga belajar bagaimana berurusan dengan kuasa. Dealing with power. Dan ini yang terus menjadi masalah di sepanjang zaman. Termasuk zaman sekarang, saudara. Orang-orang begitu mudah untuk melanggengkan kekuasaannya. Takut kehilangan kekuasaannya, takut kehilangan pamornya. Harun dalam kisah Keluaran 32 tadi menjadi contoh pemimpin yang tidak taat. Pemimpin yang tidak pandai untuk mengelola kepercayaan yang Musa bahkan Allah sendiri anugerahkan kepadanya. Dan di sini juga saya pun sebagai pendeta berkaca tentang diri saya, tentang jabatan saya. Saudara juga kiranya berkaca tentang peran saudara, jabatan saudara, status saudara, kewarganegaraan kita sebagai sesama penghuni kerajaan sorga. Bagaimana kita jangan sampai seperti Harun yang setengah Tuhan yang kecil. Tuhan dalam T yang kecil gitu ya. A bit of God, a bit of gods, ya. Ini bukan makanan, saudara. Iman bukan soal makanan icip-icip sini dan sana. Iman adalah sesuatu yang utuh. Dan Tuhan mau kita utuh. Menata kekuasaan kecil ataupun besar yang selalu hari demi hari Tuhan percayakan. Oleh karena itu dalam bagian terakhir, mari saudara, exit the slavery. Mari kita keluar, melangkah keluar dari perbudakan apapun yang ada dalam benak kita. Jadilah gereja yang secara tegas dan jelas memberitakan kerajaan Allah. Walter Brueggemann dalam buku Disruptive Grace, Reflections on God, Scripture and the Church, atau dalam harfiahnya berarti kasih karunia yang menantang begitu ya. Sebuah refleksi tentang Allah, kitab suci dan gereja. Brueggemann menuliskan bahwa keinginan gereja
untuk tetap berdialog mendalam tentang isu-isu yang paling penting, itu justru merefleksikan, mencerminkan macam Allah yang disembah ketimbang sebuah tanda kelemahan. Dengan kata lain, Brugman mau mengingatkan gereja kalau gereja itu masih mau bernegosiasi, masih mau tanya jawab, masih mau berdialog, masih mau ngobrol, mempercakapkan, menjadi agen-agen dialog gitu ya, agen-agen percakapan, itu justru bukan tanda gereja lemah, tetapi justru menjadi tanda bahwa inilah Tuhan yang juga kita lihat di sepanjang zaman terus berdialog dengan konteks, dengan zaman yang ada. Justru itu sebagai tanda bahwa Allah terus berperkara, Allah terus melangkah di sepanjang zaman, dan Allah tidak pernah meninggalkan gerejanya. Karena itu saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, selalu pakailah baju yang pantas untuk masuk dalam perjamuan yang Allah sediakan. Seperti perumpamaan di dalam Matius 22 tadi. Raja kecewa karena akhirnya orang-orang yang diundang justru adalah orang-orang yang tidak bersiap jubahnya untuk sebuah pesta pernikahan yang besar seperti itu. Ini diingatkan kepada kita semua bahwa status kita sebagai orang-orang Kristen itu bukan hanya status yang asal masuk, asal dapat aja. Tetapi mari pelihara status ini, peran ini, tanggung jawab ini dengan sukacita, dengan ringan, dengan sungguh-sungguh. Karena muncul saja di perjamuan ternyata tidak cukup. Tetapi juga harus hadir memakai jubah yang tepat. Berpartisipasi di dalam segala peran yang ada. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita ingat, exiting the slavery, keluar dari perbudakan, itu berarti sendirian ataukah bersama-sama. Mari kita percaya kepada Allah, pemelihara kehidupan kita. Sendirian atau bersama-sama. Marilah kita berbakti kepada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Kepada sesuatu yang lebih penting. Kepada sebuah tujuan yang lebih luas daripada diri kita. Daripada keamanan kita sendiri. Daripada kebangsaan kita sendiri. Daripada kepentingan kita sendiri. Filipi 4 ayat 8 dan 9 itu berkata, akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Jalankanlah apa yang kalian pelajari dan terima dari saya, baik dari kata-kata maupun dari perbuatan-perbuatan saya. Allah sumber sejahtera akan menyertai kalian. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman Nicea Konstantinopel demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is, both seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. Through him all things were made. For us and for our salvation he came down from heaven, was incarnate of the Holy Spirit in the Virgin Mary, and truly became human. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried. On the third day he rose again in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. His kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit,
the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and Son is worshipped and glorified, who has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu. Kami diingatkan untuk keluar betul dari perbudakan, apalagi ketika itu terkait dengan apa yang kami bangun sendiri, karena kami sulit meninggalkan kedagingan kami. Dengan pertolongan Roh Tuhan yang kudus, tolonglah kami. Dan bersama juga dengan gereja di segala abad dan tempat, bersama-sama juga dengan saudara-saudara kami mau bersahati untuk mendoakan mereka yang bersusah pada saat-saat ini. Dalam masa pandemi COVID-19 atau juga memerangi dan sedang ada dalam masa-masa berobat karena penyakit tertentu yang mereka alami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah tabib dari segala tabib dan selalu ada pemulihan nyata hari demi hari. Karena itu di tengah pengobatan dan di tengah segala kesesakan, tolonglah saudara-saudara kami ini dan pakailah kami sebagai sarana alat-Mu yang menyatakan kekuatan, yang berbagi sukacita di tengah-tengah kesakitan. Sehingga justru kesakitan adalah sebuah kesempatan bagi kami untuk mengalami anugerah Tuhan yang selalu memberdayakan. Kami juga menyerahkan mereka yang sedang mengalami kedukaan karena kematian orang-orang yang dikasihinya, dalam keluarganya, dalam persahabatannya, bahkan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Kami percaya bahwa di tengah-tengah rasa duka, ada sukacita yang juga Tuhan siapkan bagi mereka. Dan biarlah mereka tidak berputus asa, mereka dikuatkan dan ditopang, baik di antara sesama anggota keluarga dan sahabat, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan komunitas dan masyarakat. Dan pakailah gereja kami juga Tuhan, supaya gereja kami adalah sebuah komunitas yang memulihkan satu dengan yang lain. Kami juga bersukacita bersama dengan mereka yang merayakan ulang tahun mereka, baik ulang tahun atas hari kelahiran dan juga hari-hari pernikahan. Kami percaya sukacita mereka meluap, dan sukacita mereka itu biarlah sukacita yang Tuhan juga anugerahkan. Dan di tengah-tengah segala perayaan, mampukan mereka untuk terus bersaksi tanpa malu-malu kepada dunia dimanapun mereka hidup. Supaya sukacita itu dialami bersama-sama di tengah pekerjaan, pelayanan mereka, dan keseharian mereka. Kami juga mau bersama berdoa untuk program kerja kami sebagai gereja-Mu ya Tuhan, GKI San Francisco, bersama dengan gereja-gereja dalam tubuh Presbiteri dan di dalam tubuh Sinode PCUSA dan dalam organisasi ekumenis yang lebih luas lagi sampai skala Dewan Gereja Dunia. Biarlah di dalam setiap program misi, pelayanan, kebersamaan, pembinaan, kami senantiasa juga mengingat kasih dan kemurahan Tuhan. Sehingga dari apa yang kami lakukan bersama dengan orang-orang lain di luar organisasi kami, biarlah kami juga dapat menganggap mereka sebagai saudara yang setara mengalami kasih karunia Tuhan. Kami juga mau berdoa bersama dengan Shine School, komunitas sekolah, anak, guru, dewan pembina yang ada di sana, di Indonesia, di Jakarta. Pimpinlah sehingga relasi kami dengan Shine School ikut juga memberikan dampak baik buat diri kami, bahwa kami membuka ruang untuk terus berbagi sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah dengan pemberian-pemberian yang ada, Shine School juga dapat menjadi komunitas masyarakat, anak-anak yang terdidik, dan menjadi generasi penerus bangsa yang mencintai nilai-nilai kemanusiaan dan takut akan Tuhan yang Maha Esa. Kami juga bersama-sama Tuhan mau berdoa untuk negara, bangsa yang ada.
bersama dengan misalnya di Amerika Serikat ini. Pada bulan November akan terjadi pemilihan presiden. Kami berdoa bersama dengan pemerintahan yang ada sekarang di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump dan juga Mike Pence, juga untuk kandidat yang dicalonkan, baik itu Joe Biden dan juga Kamala Harris. Biarlah semua kandidat yang ikut serta dalam pemilihan presiden di bulan November ini, Tuhan pimpin selalu. Ketika mereka sedang lelah dan ketika mereka juga mengalami sakit, Tuhan pimpin selalu. Dan biarlah justru di tengah-tengah pergumulan mereka semakin otentik untuk menyatakan kasih dan bela rasa bagi semua umat manusia. Sehingga sungguh Amerika Serikat akan dikenal bukan hanya karena kekuatan secara fisik, melainkan karena ada kebijaksanaan pada nilai-nilai kemanusiaan, di mana di situ juga diperjuangkan hak-hak asasi dan ikut memelihara ciptaan-ciptaan Tuhan di seluruh alam raya. Bersama-sama juga kami mau berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia. Pimpinlah Tuhan dalam damai sejahtera-Mu. Inilah segala doa kami yang terbatas, biarlah Tuhan yang menyempurnakannya, seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami sekalian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi pastoral, dapat menghubungi majelis atau pendeta Evangeline Poa melalui nomor 415-685-5979 atau mengirimkan email ke session@gkisf.org. Majelis jemaat mengucapkan selamat bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun, anniversary, ataupun peristiwa penting lainnya. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Thanksgiving ke nomor 415-532-2225 atau secara online melalui website berikut ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui Zelle ke email gkisf1991@gmail.com. Jemaat dapat transfer uang atau mendepositkan cek ke Bank of America atas nama GKI San Francisco. Untuk nomor account dan routing number dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Dalam masa-masa social distancing ini, majelis ingin mengundang jemaat untuk tetap berpartisipasi dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Berikut ini adalah kegiatan virtual gereja kita. Doa malam setiap hari Senin, jam 8:30 sampai 9:30 malam. Pemahaman Alkitab setiap hari Kamis malam, jam 7:30 sampai dengan jam 8:30. Sunday School setiap hari Sabtu pagi, jam 11
sampai 11.30. Youth Fellowship setiap hari Sabtu malam jam 8 sampai dengan jam 9. Info lebih lengkap mengenai kegiatan ini dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Kami juga mengundang jemaat untuk menghadiri virtual social hall setelah ibadah ini selesai. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan jam 4 sore di channel yang sama. Stay healthy and safe. Tuhan memberkati. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara, walaupun konteks masa sekarang tidak lagi ada hamba, budak, tuan dan majikan, tetapi biarlah perbudakan apapun tidak ada yang membelenggu kita dari mengalami kasih karunia Tuhan. Dan nyatakanlah penghayatan iman ini bagi sesama, merdekakan sesama dari segala belenggu yang ada, sehingga semua orang dan seluruh ciptaan mengalami damai sejahtera di dalam Allah. Karena itu pergilah menjadi saksi Kristus, beritakanlah Allah di segala waktu dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera yang penuh dengan bela rasa, dan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan Roh Kudus akan selalu menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya.